Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rofi Nur Aulia Sifa, salah satu mahasiswa pendidikan matematika UHAMKA dari kelas berpikir matematika tingkat tinggi 7C. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait soal KSN matematika di tingkat SMA. Yuk langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal 1. Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal berikut. Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan, benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua adalah titik. Pembahasannya di sini, pertama kita harus memperhatikan bagian pertama, komposisi soalnya, di mana bagian pertama itu terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan benar atau salah. Di sini artinya terdapat 2 pangkat 3 yang sama dengan 8 kemungkinan jawaban berbeda. Untuk komposisi soal yang kedua, itu terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, D, E, yang artinya terdapat 5 pangkat 5 atau senilai dengan 3125 kemungkinan jawaban berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan jawaban berbeda adalah 8 dikalikan 3125 yang hasilnya 25.000 kemungkinan. Dengan pigeonhole principle atau prinsip sangkar burung, agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis pada kedua bagian soal, maka banyak siswa minimal adalah 25.000 ditambah 1, yang hasilnya 25.001 siswa. Jadi, banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis baik pada bagian pertama maupun kedua adalah 25.001 siswa. Oke, lanjut ke soal kedua. Di sini, jika N adalah bilangan asli, sehingga 2N ditambah 808 dan 9N ditambah 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N sama dengan titik. Pembahasannya, perhatikan, misal 4N ditambah 808, maka kalau kita tulis 4 dikalikan N ditambah 202 itu senilai kan? Nah, artinya N ditambah 202 juga merupakan bilangan kuadrat. Misal, N ditambah 202 ditambah A kuadrat dan 9N ditambah 1621 ditambah B kuadrat, maka diperoleh 9N ditambah 1621 ditambah B kuadrat, yaitu 9 dikalikan N ditambah 180 lalu ditambahkan 1 sama dengan B kuadrat. Ini senilai dengan 9 dibuka kurung N ditambah 202 dikurang 22 lalu tutup kurung ditambahkan 1 sama dengan B kuadrat. Selanjutnya 9 buka kurung A kuadrat dikurang 22 tutup kurung ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Lalu kita kalikan menjadi 9 A kuadrat dikurang 197 sama dengan B kuadrat. Lalu kita samakan variabelnya sehingga 9A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 197. Lalu kita faktorkan menjadi 3A ditambah B
dikalikan 3A dikurang B sama dengan 197. Karena 197 bilangan prima, maka dapat ditulis 3A ditambah B sama dengan 197 dan 3A dikurang B sama dengan 1. Dengan demikian, 3A ditambah B sama dengan 197 ditambah 3A dikurang B sama dengan 1, itu hasilnya 6A sama dengan 198. Lalu nilai A adalah 33. Jadi N ditambah 202 sama dengan A kuadrat itu senilai dengan N ditambah 202 sama dengan 33 kuadrat. Kita hitung menjadi N ditambah 202 sama dengan 1089. Lalu kita pindahkan ruasnya menjadi N sama dengan 1089 dikurang 202, yang hasilnya N sama dengan 887. Lanjut ke soal ketiga. Suatu barisan bilangan bulat U1, U2, U3, dan seterusnya memenuhi UN ditambah 1 dikurang UN sama dengan 1 jika N ganjil dan 2 jika N genap. Jika U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai ditambah U20 sama dengan 360, 1 sama dengan titik-titik-titik. Pembahasannya di sini kita harus memperhatikan, misalkan U1 sama dengan A, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 1, U3 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2, U4 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, U sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Seterusnya sampai U20, di mana A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2, seterusnya sampai ditambah 1. Jumlahkan menjadi U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai ditambah U20, itu sama dengan 20A ditambah 1 dikalikan 19 ditambah 17 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 tutup kurung, lalu ditambah 2 dikalikan 18 ditambah 16 ditambah seterusnya sampai ditambah 2. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai ditambah U20 itu adalah 360. Maka U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai ditambah U20 sama dengan 20A ditambah 1 dikalikan 19 ditambah 17 ditambah seterusnya sampai ditambah 1, lalu ditambah 2 dikalikan 18 ditambah 16 ditambahkan seterusnya sampai ditambah 2 itu senilai 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180. Lalu kita hitung, kita operasikan menjadi 360 sama dengan 20A ditambah 280. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 20A sama dengan 360 dikurangi 280, di mana hasilnya 20A itu sama dengan 80. Maka nilai A itu 4. Jadi
yang sebelumnya kita misalkan U1 sama dengan A sama dengan 4, maka nilai U1 adalah 4. Lanjut nomor 4. Pada segitiga konveks ABCD berlaku sudut BAD sama dengan 45 derajat, panjang BC sama dengan AD sama dengan 5, dan BC tidak sejajar dengan AD. Keliling segi 4 tersebut dapat dituliskan sebagai P ditambah Q akar R dengan P QR bulat dan R bebas kuadrat atau tidak memiliki faktor bilangan kuadrat selain 1. Nilai P ditambah Q ditambah R adalah titik-titik-titik. Mari kita lihat ilustrasinya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Lalu berdasarkan aturan kosinus yang ini, yang C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta dapat kita tulis menjadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali 5 cos 45 derajat. Lalu BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali CD dikali 5 cos 45 derajat. Lalu kita kurangi keduanya sehingga hasilnya 0 sama dengan AB kuadrat dikurangi CD kuadrat ditambah 10 dikalikan AB dikurang CD lalu dikali cos 45 derajat. Yang kita operasikan hasilnya AB kuadrat dikurang CD kuadrat sama dengan 5 akar 2 dikalikan AB dikurang CD. Lalu kita faktorkan menjadi AB ditambah CD dikalikan AB dikurang CD sama dengan 5 akar 2 dikalikan AB dikurang CD. Lalu nilai AB dikurang CD di dua belah sisi bisa kita hilangkan. Lalu hasilnya CD ditambah AB sama dengan 5 akar 2. Sehingga keliling segi 4 ABCD itu sama dengan AD ditambah BC lalu dikalikan AB ditambah CD, di mana nilai AD dan BC itu 5. Lalu kita substitusikan, di mana AB ditambah CD tadi hasilnya 5 akar 2, di mana hasilnya itu jika kita totalkan menjadi 10 ditambah 5 akar 2. Sehingga P itu sama dengan 10, Q itu sama dengan 5, dan R itu sama dengan 2. Jadi jika kita jumlahkan P ditambah Q ditambah R, itu hasilnya adalah 17. Soal kelima, di sini suatu polinom Px memenuhi P buka kurung X ditambah 2 per X tutup kurung sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X ditambah X pangkat 3 ditambah 8 per 2X kuadrat ditambah 3. Yang ditanya itu nilai dari P1 adalah titik-titik-titik. Pembahasannya di sini kita perhatikan yang P buka kurung X ditambah 2 per X sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X ditambah X pangkat 3 ditambah 8 per 2X kuadrat ditambah 3 itu bisa kita tulis menjadi P buka kurung X ditambah 2 per X tutup kurung sama dengan
X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah X per 2 ditambah 1 per X ditambah 3. Lalu kita operasikan, hasilnya menjadi P buka kurung X ditambah 2 per X tutup kurung sama dengan X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 per X kuadrat ditambah setengah dikalikan X ditambah 2 per X dikurang 1. Hasilnya Px ditambah 2 per X itu sama dengan X ditambah 2 per X dikuadratkan ditambah setengah dikalikan X ditambah 2 per X lalu dikurangi 1. Lalu kita misalkan X ditambah 2 per X itu sama dengan Y, maka diperoleh PY nya itu sama dengan Y kuadrat ditambah setengah Y dikurang 1. Jadi untuk nilai P1 nya itu kita bisa substitusikan menjadi 1 kuadrat ditambah setengah dikalikan 1 dikurang 1, hasilnya itu setengah. Jadi nilai dari P1 nya adalah setengah. Nah, demikian pembahasan soal dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.